Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari dengan NIM 0801 1282 429032. Pada video ini saya akan membahas lampiran soal mata kuliah algoritma dan pemrograman yang dimana soalnya itu program menampilkan banyak bilangan prima dari deret Fibonacci dengan rekursif. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk lampiran soal ini. Yang pertama itu kita bahas deskripsi program terlebih dahulu, yang dimana untuk deskripsi programnya yang pertama itu mulai, lalu program menampilkan pesan, masukkan banyak deret. Setelah itu pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat N yang akan digunakan untuk menentukan panjang deret Fibonacci yang akan ditampilkan dan menentukan batas atas bilangan yang akan dicek sebagai bilangan prima. Selanjutnya, program menyimpan input ke dalam variabel N, lalu menampilkan deret Fibonacci, yang dimana inisialisasikan dua variabel awal, A sama dengan 0, B sama dengan 1. Program mencetak nilai B sebagai elemen pertama Fibonacci. Mulai dari suku kedua hingga N, program melakukan hitung suku berikutnya, Fibonacci sama dengan A plus 2. Geser nilai A sama dengan B, B sama dengan Fibonacci. Lalu cetak nilai Fibonacci. Kemudian menampilkan bilangan prima dari 1 sampai N, di mana program melakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan N. Untuk setiap nilai I, program memanggil fungsi prima atau I. Jika I kurang dari sama dengan 1, maka bukan bilangan prima atau mengembalikan 0. Jika I besar dari 1, lakukan pemeriksaan dari 2 hingga akar dari I. Jika I habis dibagi oleh salah satu bilangan tersebut, kembalikan 0. Jika tidak, kembalikan 1, berarti I adalah bilangan prima. Jika hasil fungsi prima adalah 1, maka I dicetak sebagai bilangan prima. Dan yang terakhir, program selesai. Itu untuk deskripsi program. Selanjutnya, untuk pseudocode-nya itu ada dua. Yang pertama itu pseudocode fungsi main dan pseudocode fungsi deret prima. Untuk yang pertama itu variabel itu bertipe data integer lalu begin. Jika if x sama dengan kurang dari sama dengan 1, maka return false atau salah. And if lakukan perulangan for i dari 2 hingga akar x. Jika if x mod 1 sama dengan 0, maka return false. And if and for lalu return true atau benar dan ending. Setelah itu untuk pseudocode selanjutnya itu variabel N, A, B, Fibonacci, I, dan total prima bertipe data integer. Lalu begin. A diisi dengan 0, B diisi dengan 1, dan total prima diisi dengan 0. Tampilkan pesan, masukkan banyak deret, lalu simpan di N. Setelah itu tampilkan pesan deret Fibonacci, lalu lakukan perulangan for I dari 1 hingga N, maka tampilkan pesan B. Jika if prima, maka total prima diisi dengan total prima plus B. And if Fibonacci diisi dengan A plus B, A diisi dengan B, dan B diisi dengan Fibonacci. Tampilkan pesan total bilangan prima dalam deret Fibonacci dan total prima, lalu ending dan atau selesai. Itu untuk pseudocode-nya. Selanjutnya kita ke bagian flowchart. Nah, di sini untuk flowchart-nya itu sendiri ada dua, ada flowchart deret Fibonacci dan flowchart fungsi main. Di sini untuk flowchart fungsi main itu yang pertama start,
Lalu inputkan N, lakukan perulangan I sama dengan 1 hingga N, lalu proses I sama dengan 1. Jika jika ya, maka maka mencetak B, dan jika tidak, maka lakukan proses Fibonacci sama dengan A plus B, A sama dengan B, B sama dengan Fibonacci, lalu cetak Fibonacci, dan simpan ke array I++. Lalu setelah melakukan perulangan ini, kita masuk ke perulangan kedua, yaitu I sama dengan 1 hingga N, di mana lakukan proses prima. Jika ya, maka tampilkan output I, lalu simpan ke array I++, lalu yang terakhir ending. Itu untuk flowchart fungsi main. Sedangkan untuk flowchart deret Fibonacci itu sendiri, yang pertama itu start, lalu X, lalu lakukan proses X kurang dari sama dengan 1. Jika benar, maka mencetak return X min X, dan jika salah, maka lakukan perulangan I sama dengan 2 hingga I. Lalu jika ia salah, lakukan jika, jika ia salah, lakukan proses X mod 1 sama dengan X mod 1 sama dengan 0. Lalu cetak return X di min X, lalu simpan di array I++, kemudian jika ia benar, maka ia akan mencetak return 1, dan yang terakhir ending atau selesai. Itu untuk flowchart deret Fibonacci. Selanjutnya kita langsung ke bagian CPP-nya. Di sini untuk CPP-nya sendiri sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama itu ada fungsi include iostream, yang dimana merupakan header dari pemrograman. Lalu ada fungsi using and speech std, yang dimana merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu di sini untuk prima variabel X itu bertipe data integer, di mana fungsi untuk menentukan apakah X bilangan prima, atau mengembalikan 1 jika prima, 0 jika bukan. Lalu jika if X kurang dari sama dengan 1, return X min X, yang dimana itu yang dimana jika X kurang dari atau sama dengan 1 bukan prima, kembalikan 0. Sedangkan lakukan perulangan for integer I sama dengan 2, I dikali I kurang dari sama dengan X, I plus plus I plus plus. Jika X habis dibagi, perulangan dari 2 sampai akar dari X untuk cek pembagi. Lalu jika if X mod 1 sama dengan 0, maka return X min X, yang dimana ini merupakan jika X habis dibagi 1, berarti bukan prima, kembalikan 0. Lalu return 1 ini digunakan jika tidak ada pembagi, maka X adalah bilangan prima, kembalikan 1. Lalu di sini ada fungsi main, yang dimana in main merupakan
yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Lalu di sini variabel n Fibonacci A sama dengan 0, B sama dengan 1 bertipe data integer. Ini merupakan deklarasi variabel untuk jumlah deret Fibonacci, variabel bantu, dan dua elemen pertama. Lalu cout masukkan banyak deret di sini menampilkan permintaan input jumlah deret lalu simpan di N. Ini program membaca input dari pengguna. Lalu cout deret Fibonacci di mana menampilkan label deret Fibonacci. Lalu masuk ke perulangan for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Ini merupakan perulangan sebanyak n untuk menampilkan deret Fibonacci. Lalu if I sama dengan 1, di mana tampilkan ke layar B. Ini merupakan menangani elemen pertama Fibonacci 1. Lalu jika tidak, jika bukan elemen pertama, maka Fibonacci sama dengan A plus B menjumlahkan dua elemen sebelumnya. A sama dengan B, update nilai A, dan B sama dengan Fibonacci, update nilai B. Lalu tampilkan ke layar Fibonacci atau cetak elemen Fibonacci berikutnya. Lalu di sini cout atau tampilkan ke layar NDL yang dimana merupakan baris baru setelah deret Fibonacci. Lalu tampilkan lagi ke layar bilangan prima yang dimana label untuk menampilkan bilangan prima. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, di mana perulangan dari 1 sampai n untuk memeriksa prima. Kemudian, jika if prima i, lalu tampilkan ke layar i, di mana jika i adalah bilangan prima, maka cetak i. Lalu di sini cout atau tampilkan ke layar NDL, di mana baris baru setelah deret bilangan prima. Dan tanda tutup kurawal ini merupakan akhir dari fungsi main. Nah, itu penjelasan untuk codingan bilangan prima deret Fibonacci. Nah, selanjutnya kita run. Nah, di sini masukkan banyak deret. Nah, di sini kita bebas memasukkan banyak deret, dan di sini saya ingin memasukkan nilai 9. Lalu saya enter. Nah, jika saya memasukkan banyak deretnya itu nilai 9, maka deret Fibonacci-nya itu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Dan bilangan primanya itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai lampiran soal bilangan prima deret Fibonacci dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.